Selamat siang menjelang sore. Di edisi kali ini saya itu kunjungan di kebunnya Ustadz Abdussalam yang ada di Andung Biru, Kecamatan Tiris, Probolinggo, Kabupaten Probolinggo. Yang mana Kabupaten Probolinggo ini jaraknya itu kisaran hampir 80 kilo dari tempat saya pribadi. Jadi masih menjalani perjalanan 2 kabupaten dari Jember, Lumajang, setelah itu baru mencapai ke Probolinggo. Dan orangnya beliau ini Ustadz Abdussalam sekarang ingin melakukan perubahan ala KPKJ Komunitas Petani Kopi Jember, yang dimana KPKJ itu bisa bergabung teman-teman yang lain. Meskipun di luar kabupaten kami sendiri, silahkan yang ingin ada perubahan, monggo kita belajar bareng-bareng, modelnya sharing seperti ini. Di sini saya itu kunjungan sama teman saya pribadi, Mas Edi Purnomo, yang dengan bisa lihat kontennya. Di konten saya itu ada kebunnya beliau yang full dari kopi-kopi keriting dan 308 dan lain sebagainya. Beliau sekarang melakukan pemangkasan yang sangat ruwet seperti ini. Ini kebunnya Ustadz Abdussalam yang sekarang didominasi dengan kopi susu dan kopi Tugusari, sekarang mengalami ruwet seperti ini. Kendalanya, kenapa kok bisa seperti ini? Produksi tidak bisa maksimal karena satu, yang ini dari segi pemangkasan banyak yang terjadi kelambatan, mungkin dari teorinya yang kurang paham beliau sehingga tidak bisa melakukan pemangkasan secara maksimal, kira-kira seperti itu. Dan sekarang beliau ingin melakukan perubahan, dan teman-teman yang ada di sini khususnya kita belajar bareng-bareng untuk melakukan hal yang rumit seperti ini. Kita bongkar terlebih dahulu asnya. Itu penting. As dari kopi ini harus terbuka lebar untuk memancing tunas-tunas baru tumbuh untuk tahun-tahun berikutnya. Di bulan 11 atau bulan 12 kita start awal pemeliharaan tunas-tunas baru yang seperti ini. Yang sudah tumpang-tumpang tindih seperti ini seharusnya dilakukan pembuangan. Lahannya memang lebar bener ini, cuman tidak sesuai dengan produksi yang ada setiap tahunnya. Bahan-bahan yang terlalu jauh kita lakukan pembuangan. Kita harus dekatkan dengan as untuk menyuplai nutrisi pupuk yang kita beri itu bisa termakan secara maksimal. Kira-kira seperti itu. Kita lakukan pembongkaran terlebih dahulu. Mas Edi Purnomo melakukan pembongkaran bahan-bahan yang terlalu jauh, terus yang sudah memasuki B2, apalagi sampai B4, B5 seperti ini, kita harus lakukan pembongkaran seperti ini. Ini sudah hampir mencapai B12 teman-teman. Ini harus pakai gergaji kayak gini. Seharusnya sudah terbuang dari bulan-bulan 6 kemarinnya ini, kayak gini. Dibongkar ke semuanya, bahan-bahan yang balik kiranya menutupi asnya untuk menanggulangi berkembangnya jamur-jamur yang sekiranya akan menjadi penggerak batang pada ranting-ranting tersebut. Yang sudah seperti ini seharusnya dibuang kemarin. Kita bongkar dulu teman-teman. Bisa dipraktekkan nanti di kebunnya teman-teman yang lain yang ada di sini. Bahan-bahan yang sekiranya tumpang tindih kita buang. Sampai kelihatan as dari batang kopi ini sendiri bisa kelihatan secara sempurna, sehingga pertumbuhan bahan-bahan B0 itu bisa terhindar dari jamur-jamur yang sekiranya akan memakan ranting-ranting ini, karena jamur itu bisa betah di tempat-tempat yang sangat lembab seperti ini. Untuk menanggulangi seperti ini, kita kurangi pupuk yang mengandung unsur nitrogen terlalu tinggi kayak urea. Kita harus kurangi yang seperti itu. Kita harus perbanyak dengan yang banyak mengandung kalium seperti Ponska dan KCl yang sudah seperti ini. Hampir kelihatan seperti ini teman-teman. Ini bahan balik sudah kayak gini. Bahan balik ya. Ini boleh.
dipotong rapi Kak, dari sini. Kita ngeratonak dan warga. Dari sini Ustadz Abdul Salam dan teman-teman yang lain yang ada di sini di Kabupaten Probolinggo, dari sini akan tumbuh bahan-bahan baru nanti. Di bulan-bulan 11 atau bulan 12 kita pelihara bahan-bahan B0 yang tumbuh dari sini maupun yang dari sini. Diusahakan yang dekat dengan sumbu seperti ini. Tujuannya kenapa? Karena untuk memakan nutrisi itu secara maksimal. Karena kalau terlalu jauh dia rentan sekali kena jamur satu. Yang kedua kalinya tidak akan berproduksi secara maksimal karena bahannya sudah terlalu jauh. Jadi pupuk yang kita beri kalau dekat dengan sumbu itu akan lancar seperti ini tuh. Satu contoh yang seperti ini. Ini bagus teman-teman. Seperti ini akhirnya kalau dekat dengan sumbu. Seharusnya seperti ini semua bahan-bahannya. Cuman itu harus teratur yang searah. Tidak ada yang bahan yang sekiranya bahan balik meskipun itu tunas raja sekalipun. Bisa kita manfaatkan tunas balik kalau kita mau buat entres itu aja. Selain dari itu kita harus buang tunas-tunas balik. Kita pelihara kembali bahan-bahan B0 yang sekiranya searuh, yang searah kayak jarum jam segitu. Kita sudah bongkar seperti ini. Untuk ke depan Ustadz Abdul Salam dan teman-teman yang lain yang ada di sini secara pemangkasan seharusnya ini bulan 6 sudah selesai seperti ini. Sehabis panen pokoknya bulan 6 atau bulan 7 dilakukan pemangkasan secepat mungkin untuk memancing tunas-tunas baru. Karena dari lepas yang kita lepas ranting-ranting seperti ini akan memancing tunas-tunas baru tumbuh. Yang sudah dipangkas seperti ini, otomatis bulan 11. Kalau di sini cuacanya sangat dingin, tidak usah nunggu bulan 12 kalau mau tumbuh ini sebenarnya. Cuman itu masih bukan waktunya untuk pemeliharaan bahan-bahan baru B0 yang akan berproduksi untuk tahun 2024. Kenapa seperti itu? Karena bahan yang B0 yang kita pelihara dari sekarang otomatis 2023 itu akan berbunga dan akan berbuah di 2024. Jadi punya jenjang 2 tahun. Harus kita pikirkan terlebih dahulu dari sekarang 2022 yang akan berbuah 2024 sudah kita persiapkan bahan-bahan B0 itu dari sekarang. Dan itu searah. Tidak ada bahan-bahan yang tumpang tindih, tidak ada tunas-tunas yang balik, tidak ada tunas-tunas cacing seperti itu. Jadi untuk menjaga kestabilan kita harus persiapkan bahan-bahan B0 sebanyak mungkin, pada intinya tidak harus tumpang tindih. Karena tumpang tindih itu akan menyebabkan kegagalan dalam pembungaan, penyerbukan seperti itu. Ini banyak yang mengadu barusan, banyak ketika masih dalam keadaan pembungaan seperti ini bagusnya luar biasa, tetapi kenapa ketika memasuki mata yuyu itu banyak yang mengalami kerontokan? Karena ya itu kelembapan terlalu lembab seperti ini, terus ruangnya yang kayak tadi sebelum dilakukan pembongkaran itu jenengan bisa lihat sendiri banyak bahan-bahan yang balik, sehingga itu menyebabkan kerontokan ketika musim penghujan tiba. Belum musim penghujan tiba aja sudah dinginnya luar biasa, apalagi nanti kena musim penghujan. Dari sini pasti tumbuh tunas-tunas baru yang dari sini, Mas. Dari sini jenengan bisa pelihara, tetapi yang searah ke sana. Kesemuanya yang searah. Jadi kalau ada bahan yang tumbuh dari sini terus balik arah ke sini kita lakukan pembuangan. Kalau tidak seperti itu kita ambil buat entres aja di bulan 12 atau bulan 1. Solusinya cuma seperti itu. Ketika ada suatu klon yang mau kita kembangkan di kebun kita, seharusnya kita sudah pelihara di bulan-bulan 5 atau bulan 6 untuk dijadikan entres. Tunas-tunas seperti ini kita lakukan pembuangan. Ini pasti tumbuh dari sini. Dari bekas-bekas buah ini pasti tumbuh. Ini satu contoh yang ini. Ini sudah memasuki B2, ini memasuki B1. Awal tumbuh ini bahan balik sebenarnya. Cuman nggak jadi masalah kalau yang ini akan dijadikan as seterusnya. Nanti. Karena posisi as yang dari sini ke arah sebelah ini tidak ada, makanya kita pelihara dari tunas balik seperti ini. Tetapi kalau ada bahan balik lagi kayak tadi harus dilakukan pembuangan juga. Nanti untuk ke depan yang dari sini yang searah ke sini. Kalau yang arah ke sumbu sudah jangan dilakukan pemeliharaan tunas-tunas baru kembali. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini kesemuanya bisa lebih giat lagi dalam melakukan aktivitas di kebunnya sehingga bisa berproduksi secara maksimal tahun demi tahun, kira-kira seperti itu. Amin. Berapa menit? 10.
Sekian dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi channel kami. Semoga ada manfaatnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.